Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Difta Apriansyah dengan NPM 231504128. Jadi di sini uh, saya akan uh, meng-setup uh, server Ubuntu server dengan menyambungkannya ke PRTG supaya bisa dipantau baik itu dari CPU, memori RAM maksudnya ya, memori, lalu ada storage dan juga ada network. Oke. Jadi yang pertama-tama kita masuk ke Ubuntu servernya di sini. Kita hidupkan dulu menggunakan VirtualBox. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita login di sini. Untuk hal yang pertama kita cek adalah apakah IP-nya sudah benar. Kita cek di sini. Benar ya, ini IP yang digunakan menggunakan bridge adapter yaitu 192.168.0.113. Itu adalah IP bridge yang bisa dipakai nanti di PRTG-nya. Yang kedua adalah menginstal SNMPD-nya. Kita cek di sini sudo apt install SNMPD. CSNMPD. Kita cek di sini. Oke, karena saya sudah menginstalnya jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah membuka config-nya, di mana config-nya adalah sudo nano /etc /snmp /snmpd.conf. Kita cek di sini, kita lihat. Nah, di sini yang dirubah adalah yang pertama yaitu agent address, di mana agent address-nya sebelum UDP 161 ini adalah IP localhost. Jadi 127 titik sekian sekian itu adalah IP localhost. Itu tidak bisa digunakan di PRTG karena tidak menggunakan IP yang sudah di bridge adapter. Jadi kita ganti di sini yaitu menggunakan UDP .2161 dan menambahkan di sini lain lagi yaitu community public. Itu saja, diubah lalu Ctrl X dan pencet Y lalu enter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setelah mengubah settingan dari SNMP-nya, SNMPD-nya .config, kita restart untuk SNMPD-nya dengan sudo systemctl restart SNMPD. Dia akan merestart di sini. Lalu kita pergi ke di sini sudah saya siapkan yaitu PRTG-nya. Oke, kita cek di sini di device. Kita klik kanan, add device. Sorry. Local prop, kita oke saja di sini. Oke, untuk device name-nya kita ganti di sini Ubuntu server. Dengan IP4-nya kita cek di sini tadi berapa untuk IP config-nya, yaitu 192.168.0.113.
192.168.0.113. Lalu kita di sini, kita cek di sini apakah sudah masuk ke Ubuntu server. Kita add sensor di sini. Sensor pertama yang ditambahkan adalah sensor untuk memeriksa CPU yang bernama SNMP Linux load. Kita ketik aja gini, SNMP V2. Ini akan menawarkan melihat daftarnya. Oke. Untuk mengecek CPU, sensor yang dibutuhkan adalah yang bernama SNMP Linux Load Average version 2. Kita plus di sini, preparing sensor setting, kita ganti namanya menjadi CPU. Oke, lalu kita create di sini. Oke, lalu kita add sensor lagi. Untuk sensor selanjutnya, yaitu memori. Kita ketik lagi di sini SNMP itu. Oke, karena memori kita coba kita cek saja memori di sini. Kita menggunakan SNMP memori V2 yang ini. Dari sensor setting, create. Please select value. Oke, physical memory, virtual memory, dan swap space. Kita ambil tiganya. Kalau tidak, physical memory saja, yaitu RAM tipenya. Kita create di sini. Saving, adding sensor, review. Oke, kita tambah lagi sensor yang ketiga, yaitu storage. Di sini SNMP itu kita cek lagi. Ini disk usage. Oke, yaitu disk free ya. Ini untuk storage-nya. Please select value di sini. Oke, kita semuanya saja, kita klik create, saving, adding sensor. Sepertinya kebanyakan ya untuk ininya. Sorry, kita ulang saja dari awal untuk penambahannya karena ada kesalahan di penamaan. Kita delete semuanya. Kita ulang lagi dari memori, memori di sini. Memori, SNMP V2. Sini lalu memory usage. SNMP Linux memory itu kita sensor setting, text, bla bla bla. Physical memory. Set value RAM kita lihat di sini. Sebentar. Memang kalau ditambahkan dari sini saja. Jadi, add sensor lagi di sini. SNMP V2. Memory usage. Ini kita plus di sini. Kita di sensor setting. Priority, bla bla bla, basic sensor. Text. Same priority set value. Physical memory RAM. Interval create. Di sini kita cek sudah ada ya di sini untuk ininya. Kita edit terlebih dahulu untuk rename. Kita rename terlebih dahulu ya. Ini namanya kepanjangan, ini saja saya memori. Oke, oke di sini lalu kita add sensor lagi. Untuk yang selanjutnya adalah storage. SNMP V2
Untuk ininya di usage, kita cek di sini display, kita tambahkan preparing sensor setting working. Oke, basic sensor bla bla bla. Distract value untuk itu berarti kita lihat yang paling besar adalah yang ini ya. Berarti ini adalah isi dari semuanya. Nanti kita ini adalah root berarti ya. Karena hanya garis miring berarti menandakan itu root. Berarti ini saja yang ditambahkan. Jadi kita lihat di sini edit sensor. Kita rename di sini yaitu edit, kita rename storage. Oke, di sini storage yang terakhir adalah network. Kita cek sama saja. Oke, network berarti cukup kita cek network infrastructure, sorry. Bagaimana kalau SNMP traffic? Coba kita cek SNMP traffic ya. Di traffic. Sorry. Nah, ini dia. Kita ada sensor setting. Itu biasa. Traffic in, traffic out. Extract value, connected, internal name, internet ESP, S3. Kita cek terlebih dahulu di sini. Oke, begini saja. IO traffic dan juga INSP 03 traffic. Oke. Ini adalah untuk networknya ya. Berarti kita edit dulu terlebih dahulu di sini untuk rename, kita tambahkan saya di sini network. Masih oke, dan ini sorry. Edit dengan terlebih dahulu network. Oke, kita cek terlebih dahulu ya satu-satu, mungkin dari networknya yang baru ditambahkan belum ada data. Kita cek untuk CPU-nya untuk awal-awal. Oke, kita cek di review sensor yang tadi ya, CPU live data. Kita cek di sini masih sedikit ya untuk datanya. Kita cek terlebih dahulu sensor CPU sudah. Kita cek memori. Dan memorinya cukup besar ya. Di sini kita lihat di atas sekali di sini. Oke. Memori, lalu storage, kita cek di sini. Harusnya tidak banyak bergerak atas dan turun kalau storage karena stabil harusnya. Lalu network yang 001 kita cek di sini traffic in-nya berapa, masih nol semua ya. Oke. Oke, kita akan tunggu lebih dari 3 jam untuk melihat apa saja yang berubah entah dari grafik ataupun datanya untuk server Ubuntu yang dipasang sensor CPU, memori, storage, network 001 untuk IO traffic dan INP 0S3 untuk trafficnya. Jadi kita akan tunggu lebih dari 3 jam. Baik, ini terlihat sudah lebih dari 3 jam. Berarti kita cek untuk yang pertama mungkin CPU-nya terlebih dahulu, di mana untuk
di sini channelnya kita lihat bahwa untuk yang pertama itu ID-nya 2, untuk ID 2 itu lastnya 0, minimum 0, dan maksimumnya 0,07. Dan lalu untuk ID 0 itu maksimumnya 0,40 dengan semuanya 0, semuanya 0 maksudnya. Dan yang terakhir dengan ID 1 itu maksimum 0,12 dengan semua 0. Kita lihat di sini untuk per jamnya bahwa untuk minimalnya tetap dari 0,0. Kita lihat dari awal di sini. Kita cek, kita mulai itu dari jam 21 di sini. Dengan minnya masih 0,00 sampai di sini juga 0,00, tapi terjadi lonjakan di jam jam 6 ya. Lihat maksimal 0,10 jadinya. Itu untuk kita lihat juga di sini untuk detailnya juga ada, dimana jika kita lihat dari awal di sini sebenarnya stabil ya, 0% sama dengan konversi 100%, tapi di sini itu terjadi perubahan di jam 6.25, dimana untuk lot 1 menitnya itu 0,11, lot 5 menitnya 0,03, dan lot 15 menitnya 0,01. Dengan di jam 6.30 0,01 untuk 1 menitnya, 0,03 untuk 5 menitnya, dan di bawah 0,01 untuk 15 menitnya. Oke, langsung saja setelah sensor CPU, sini terlihat ada memori, dimana memori ini cukup stabil ya, karena kita lihat di sini untuk memorinya. Oke, kita lihat di sini bahwa 78%, 78,2% untuk maksimalnya, dimana ini dimulai di jam 9 untuk awal-awal, dan untuk minimalnya ada di jam sekarang yaitu 6.46. Di sini kita lihat 62% untuk giganya, dimana terlihat di sini bahwa 78,2% itu terlihat bahwa di sini ada sekitar 1,95 mungkin ya, 95 giga, antara segituan, antara 1,9 giga sampai 2 giga, dan untuk minimumnya di 1,8 giga. Kita cek di sini. Oke, ini terlihat ya, dimana 62% itu adalah 1,19 giga dengan total memori 1,92 giga. Lalu kita cek di sini dengan 70% 1,35 giga, 76% 1,46 giga. Jadi 76%, 78% ya, 77 1,48 giga. Maka dari terlihat di sini dari awal itu tinggi, tetapi lama-lama dia menurun untuk memori terpakainya memori RAM-nya. Oke, lalu yang ketiga, ini ada storage. Storage-nya harusnya stabil ya, karena saya tidak menambahkan apa-apa juga, dimana maksimalnya 88,9% dengan minimal 88,9% juga dari jam 21 sampai jam 6. Kita cek di sini juga sama 86% dengan free space-nya 22 giga dengan totalnya 24 GB. Kita cek di sini sama ya, karena saya tidak melakukan apapun untuk servernya, dan saya tidak menambahkan file atau apapun. Lalu di sini ada network traffic. Di sini pertama IO traffic dengan di 001, dimana kita cek di sini di sini rata ya, rata 0,0 Mbit, dimana kita lihat di sini bahwa untuk average-nya di bawah 0,01 Mbit, traffic totalnya juga di bawah 0,01 Mbps, megabit per second, sorry. Lalu di sini untuk traffic and volume juga di bawah 0,01 MB, traffic and speed-nya di bawah 0,01
megabyte megabit maksudnya. Traffic outnya juga di bawah 0,01 MB, traffic outnya juga di bawah 0,1 megabit dengan downtime 0%. Di sini karena untuk servernya dia tidak terlalu bekerja untuk trafficking yang keluar masuk. Oke, yang kedua itu ada network di INP 0S3. Kita cek di sini untuk mirip-mirip ya, yaitu 0,02 MB per bit. Itu stabil dari jam 21 sampai jam 6.4 sampai sekarang. Cek di sini tidak terlalu tidak terlalu berbeda jauh. Jadi kita di sini ada perbedaan di sini di mana di jam 6.25 itu traffic in volume-nya itu naik menjadi 0,36 MB dengan traffic out-nya 0,03 MB dan yang lainnya pun sama, tetap stabil. Oke, baik, itu saja dari dari saya untuk itu saja dari saya dengan pengecekan sini traffic network untuk server Ubuntu. Ada 4 ya, traffic network, lalu storage, memory, dan juga CPU. Baik, itu saja. Terima kasih.